Setelah kematian pria itu, patungnya didirikan untuk dihormati oleh seluruh rakyat. Namun kini dia terlahir kembali dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Li Yunxiao, beraninya kamu bahkan berani tidur di kelasku. Sebatang kapur melesat dengan cepat, membuat Li Yunxiao terbangun dari mimpinya. Dia melihat patung di luar jendela kelas dan bergumam, sudah 15 tahun sejak kematian terakhirku, guru. Dengan marah, bertanya kepada Li Yunxiao, berapa metode pembuatan senjata Suan biasa? Siapa sangka Li Yunxiao tidak hanya mengabaikan pertanyaan itu, tetapi malah menatap guru itu dengan tajam. Wanita ini memiliki tubuh yang begitu menggoda, ditambah lagi dengan jubah perang Kaisar Wu Honglian. Sial, di kehidupan sebelumnya, aku seharusnya menjadikannya ibu dari anak-anakku. Sayangnya, levelnya terhenti di wujud 4 simbol terlalu lama. Jika dia tidak segera menembus batas, dia akan hancur. Guru itu merasakan tatapan panas dari Li Yunxiao, tetapi dia tidak berani melawan. Bagaimana mungkin, aku adalah wujud 4 simbol yang terhormat. Bagaimana mungkin seorang pemuda membuatku kehilangan kendali? Wajah guru itu menjadi serius. Cepat jawab, berapa metode pembuatan senjata Suan? Li Yunxiao dengan santai menjawab, metode pembuatan senjata Suan ada 48. Jawaban itu langsung membuat kelas menjadi gaduh. Bukan tanpa alasan dia disebut putra buangan keluarga Li. Pertanyaan dari buku teks saja bisa dia jawab salah dengan mata tertutup. Jelas sekali di buku teks Tuan yang hanya tertulis ada 36 metode. Li Yunxiao berkata tanpa peduli, yang di si bocah sombong itu, 12 metode pembuatan senjata ciptaan Gu Feiyang. Apakah dia berani melupakannya? Mendengar ini, suara ejekan teman-temannya semakin keras. Dia takut hukuman, jadi mulai mengoceh omong kosong. Berani-beraninya dia menyebut tuan yang sebagai bocah. Guru itu tiba-tiba menghentak meja. Diam semua, dia menjelaskan. Apa yang dikatakan Li Yunxiao tidak salah. Gu Feiyang adalah peringkat ketiga di benua Tianwu, dan juga salah satu master terbaik di benua itu. Dia memang menciptakan 12 metode pembuatan senjata. Kelas menjadi sunyi setelah mendengar ini. Guru berambut merah itu berpikir dalam hati. Li Yunxiao dikenal sebagai sampah dalam seni bela diri. Apakah mungkin bakatnya ada di bidang seni pembuatan senjata? Guru itu melanjutkan bertanya dengan nada ragu. Katakan, mengapa saat proses pembuatan, harus menambahkan pasir Tianjing? Jika kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan lancar, maka mulai sekarang, kamu boleh tidak mengikuti kelasku lagi. Li Yunxiao menjawab dengan tenang. Pasir Tianjing bukanlah bahan yang wajib digunakan dalam pembuatan. Hanya saja para pembuat senjata biasa, yang tidak mahir dalam teknik penggabungan memerlukannya. Sebagai bahan tambahan, bagus sekali. Guru itu merasa sangat puas dengan jawaban Li Yunxiao. Lalu, mengapa menambahkan pasir Tianjing dalam proses pembuatan bisa gagal? Pasir Tianjing memiliki sifat air, jadi tentu saja tidak cocok digunakan dalam pembuatan dengan elemen api. Mendengar ini, guru berambut merah itu langsung tercerahkan. Kalau begitu, saya tanya lagi. Saat tembaga Cilian digabungkan dengan emas Yao, bagaimana cara menghilangkan pengaruh pasir Tianjing? Li Yunxiao menjawab tanpa ragu. Anggap pasir Tianjing sebagai kotoran, dan gunakan metode penyulingan untuk menghilangkannya. Guru itu akhirnya memahami. Pantas saja aku selalu gagal. Ternyata pasir Tianjing bisa digunakan seperti ini. Pertanyaan ini, bahkan pembuat senjata biasa menghabiskan seumur hidup untuk menjawabnya. Dan seorang siswa berhasil memecahkannya dengan mudah. Guru itu berlari sambil berteriak. Li Yunxiao, kamu harus hadir di kelas berikutnya. Yang lain belajar mandiri. Setelah berkata begitu, guru itu langsung menuju ruang latihan. Sementara itu, Li Yunxiao meninggalkan kelas dengan pandangan penuh rasa kagum dari teman-temannya. Jadi aku tidak perlu hadir di kelasnya lagi, kan? Setelah keluar dari kelas, Li Yunxiao langsung menuju ibu kota kerajaan Tianshui. Tempat ini adalah kampung halaman dari murid bodohku, yang dia bahkan mendirikan patungku di tempat tertinggi. Setidaknya bocah itu punya hati. Usahaku tidak sia-sia. Li Yunxiao memandang patung itu dan bergumam. Setelah 15 tahun, aku, Gu Feiyang, terlahir kembali sebagai Li Yunxiao. Namun takdir tidak adil. Aku malah menjadi seorang sampah dengan jalur energi yang tertutup. Saat ini satu-satunya cara adalah pergi ke asosiasi pembuat senjata untuk menemui muridku, dan memperbaiki tubuhku yang tidak berguna ini. Jika berjalan lancar, aku hanya butuh beberapa tahun untuk memulihkan kekuatanku. Saat itu, dengan pengalaman 2 kehidupanku, aku pasti bisa melampaui tingkat Kaisar Wu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di kehidupan sebelumnya, aku, Gu Feiyang, menguasai dunia dan menduduki peringkat ketiga di dunia. Di kehidupan ini, aku, Li Yunxiao, pasti akan berdiri di puncak dunia dan menguasai semuanya. Namun, saat Li Yunxiao memasuki pintu asosiasi pembuat senjata, dia langsung diberitahu oleh resepsionis bahwa yang sudah pensiun 20 tahun yang lalu. Namun, bagi Li Yunxiao saat ini, membuka jalur energinya adalah prioritas utama. Karena begitu seorang praktisi melewati usia 15 tahun, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Karena begitu seorang praktisi melewati usia 15 tahun, mencapai kemajuan dalam seni bela diri akan menjadi hampir mustahil. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Ketika dia menulis sebuah resep pil, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku, dan hendak memberikannya kepada gadis resepsionis.
Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Seorang pembuat senjata tingkat 1 dengan arogan merampasnya. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Yang mengejutkan adalah, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Jiarong hanya melihat sekilas dan langsung meremas resep itu menjadi bola kertas. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Dia bahkan membuangnya seperti sampah. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Li Yunxiao langsung marah besar. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Di kehidupan sebelumnya, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Sebuah resep yang dia buat dengan santai adalah harta yang tak ternilai. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Namun sekarang, itu dianggap sampah oleh orang bodoh di depannya. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Yang tidak terduga adalah, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Li Yunxiao hanya mencium kertas itu. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Hal itu membuat Jiarong yang biasanya sombong merendahkan dirinya. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Dia membungkul dengan sikap penuh penghormatan. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Li Yunxiao berkata dengan nada serius. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Master Jiarong, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Melihat warna abu-abu di ujung jarimu, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Sepertinya beberapa hari yang lalu, untuk lulus ujian pembuat senjata, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu menggunakan batu angin yin untuk curang, bukan? Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu juga memiliki aroma kuat dari lan api darah. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Yang sepertinya kamu gunakan, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Untuk menetralkan efek samping batu angin yin, bukan? Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Jiarong yang merasa rahasianya terbongkar. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Seketika berkeringat dingin, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Li Yunxiao berkata dengan nada kecewa. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Penggunaan bahan seperti itu menunjukkan pemahamanmu yang setengah-setengah. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Apakah setiap siang hari pada pukul tengah hari, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku? Titik Mei Chong. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Titik Tiantu. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Dan titik Zhong Yuan. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Semuanya terasa sangat nyeri. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Tubuh Jiarong gemetar dan dia berbalik dengan marah. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya omong kosong. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Li Yunxiao menatapnya dengan penuh belas kasihan. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu adalah pembuat senjata yang cukup berbakat. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Tetapi sayangnya, kamu harus memotong tangan kananmu. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Dan menghancurkan dantiannya untuk bisa bertahan hidup. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Jiarong berkata dengan ketakutan. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Kamu hanya mencoba menakut-nakutiku. Li Yunxiao melambaikan tangan sebelum pergi. Aku sebenarnya ingin mengajarkanmu cara untuk mengatasinya. Tetapi sepertinya kamu masih keras kepala. Mendengar ini, Jiarong segera menahan Li Yunxiao. Jangan pergi, cepat beritahu aku cara untuk mengatasinya. Namun, Jiarong yang sebelumnya sombong, langsung melemah hanya dengan satu tatapan dari Li Yunxiao. Hanya dengan satu pandangan, Li Yunxiao membuat Jiarong lemah tak berdaya. Tatapan itu dipenuhi kekejaman seolah mampu menghancurkan sebuah kota. Yang membuat Jiarong bingung adalah, pemuda di depannya ini, hanya seorang remaja belasan tahun. Tapi bagaimana mungkin tatapannya begitu tajam hingga mampu mengacaukan jiwa seseorang? Tak lama kemudian, di depan semua orang di asosiasi pembuat senjata, Jiarong dengan rendah hati memohon kepada Li Yunxiao. Namun Li Yunxiao hanya berkata, di mana daftar bahan yang aku berikan tadi? Dengan sangat cepat, Jiarong memungut daftar itu dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Di tengah tatapan kaget semua orang, Li Yunxiao mengeluarkan ingusnya ke atas resep itu. Kemudian dia menggosoknya dengan keras. Dia berkata dengan angkuh, setiap bahan di resep itu, 10 porsi. Setelah semuanya terkumpul, temui aku di Akademi Jialan. Akhirnya, dia memberikan resep itu kepada Jiarong seperti pemberian belaka. Jiarong marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Li Yunxiao berbalik dan dengan tatapan tajam berkata, martabat bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang kamu sendiri buang. Pada saat itu, sosok Li Yunxiao terlihat sangat besar di mata Jiarong. Dia mengingatkan Jiarong, tangan kananmu hanya bisa bertahan 3 hari lagi. Jika terlambat, jangan berharap untuk menyentuh seni pembuat senjata lagi seumur hidup. Namun, bahan-bahan di resep itu, setengahnya belum pernah didengar oleh Jiarong. Sebelum pergi, Li Yunxiao meninggalkan sebuah pesan. Campurkan daun putih bulan dan ginseng langka serigala biru menjadi bubuk. Dan konsumsilah untuk meredakan nyeri di titik akupunturmu selama 2 hari.
Setelah Li Yunxiao pergi, tekanan yang ada pun perlahan menghilang. Jia Rong menggenggam resep itu dengan amarah dan berkata, anak ini bukan seorang praktisi bela diri, apalagi seorang pembuat senjata. Tapi mengapa dia membuatku merasa gentar saat berdiri di depannya? Dalam hati Jia Rong mulai tumbuh kebencian. Li Yunxiao, tunggu saja. Beberapa hari lagi, setelah aku mendapatkan cara untuk mengatasi ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Pada saat yang sama, resepsionis melaporkan bahan-bahan dari resep Li Yunxiao kepada Tuan Liang Wenyu. Namun, sebagai pembuat senjata tingkat 2, Liang Wenyu belum pernah mendengar tentang resep ini sebelumnya. Bahkan, sebagian besar bahan hanya pernah didengarnya tanpa pernah melihatnya. Keajaiban dalam resep ini benar-benar tak tertandingi. Intuisinya memberitahunya bahwa ramuan ini pasti memberikan manfaat besar bagi latihan seorang praktisi bela diri. Li Yunxiao kembali ke tempat tinggalnya di akademi. Dia segera melonggarkan otot-ototnya dengan tidak sabar. Dibutuhkan sekitar 5 hari lagi untuk mengumpulkan bahan-bahan resep. Meskipun jalur energinya tertutup, latihan fisik masih bisa dilakukan. Dan seni bela diri terkuat saat ini, yang dimiliki Kaisar Wuao Changkong. Batian Lian Tijue, teknik tubuh baja, tersimpan dalam jiwa Li Yunxiao. Di kehidupan sebelumnya, dia secara tidak sengaja memperoleh teknik aslinya. Dia menyimpannya dalam jiwanya tetapi tidak pernah sempat mempraktikkannya. Dia benar-benar penasaran dengan perasaan saat berlatih batian Lian Tijue. Ketika dia mencoba membuka tulang punggung naga, punggungnya langsung terasa nyeri yang luar biasa. Karena teknik ini, bahkan untuk pemula, sudah harus menahan rasa sakit yang menusuk hati. Namun, Li Yunxiao tidak menyerah. Sebaliknya, dia semakin semangat menghadapi tantangan. Terdengar suara dentuman keras. Itu adalah langkah pertama dari batian Lian Tijue. Langkah pertama, Li Yunxiao secara asal-asalan mencoba melakukannya. Namun, dia langsung menerima kekuatan serangan balik yang luar biasa. Tubuhnya terlempar sejauh puluhan meter. Dia harus bersandar pada dinding untuk menstabilkan tubuhnya. Tidak kusangka batian Lian Tijue bisa sekuat ini. Namun, memikirkan kekuatan Ao Changkong, semangatnya kembali bangkit seperti telah mendapat suntikan energi. Tidak peduli seberapa menyakitkan, dia harus bangkit dan terus berlatih. Setelah mencoba ratusan kali, Li Yunxiao merasa tidak puas dengan kemajuannya. Karena batian Lian Tijue telah memberikan fondasi yang kokoh untuk tubuhnya. Hanya dengan pergi ke ruang gravitasi, dia bisa meningkatkan lebih cepat. Di pintu masuk ruang gravitasi, jika diperhatikan dengan saksama, kebanyakan murid yang berlatih di sana secara sukarela adalah anak-anak dari keluarga miskin. Namun, begitu Li Yunxiao melewati portal teleportasi, dia langsung merasa kesulitan bernapas. Karena berat tubuhnya yang sekitar 50 kg, seketika meningkat menjadi lebih dari 500 kg. Meskipun tubuhnya dengan cepat menyesuaikan dengan gravitasi, jika seseorang tanpa kekuatan energi masuk, gravitasi ini cukup untuk membuatnya tercekik hingga mati. Untuk melatih tubuhnya, dia harus menunggu ruang pelatihan yang penuh menjadi kosong. Dengan kesadarannya, Li Yunxiao dapat secara akurat mengetahui kondisi latihan di dalam ruangan. Li Yunxiao secara kebetulan berdiri di depan ruang nomor 13. Kebetulan, detik berikutnya pintu ruangan benar-benar terbuka, di tengah tatapan heran para siswa. Saat dia hendak menutup pintu, sebuah tangan besar menghentikannya. Seorang pria dengan hormat memperkenalkan dirinya. Saudaraku, saya Yu Hezeng, seorang murid dengan 7 jalur energi. Bisakah kamu memberikan ruangan pelatihan ini kepadaku? Namun, Li Yunxiao hanya berkata dengan santai. Pergi, berikan ruangan, untuk apa? Wajah Yu Hezeng memerah karena malu. Wajahnya langsung berubah kaku. Kamu murid baru, bukan? Hari ini, hormati aku. Di masa depan, sebut saja namaku jika kamu butuh sesuatu di akademi. Li Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, pergi, kenapa aku harus menyebut namamu? Yu Hezeng menatap Li Yunxiao dengan tidak percaya. Lalu dia tertawa keras, memamerkan 7 jalur energinya. Kamu, yang bahkan tidak memiliki kekuatan energi, berani berbicara seperti itu padaku? Yu Hezeng mengambil posisi bertarung dan berkata, hari ini aku akan mengajarimu aturan yang harus dipatuhi murid baru. Namun, yang tidak diketahui Yu Hezeng adalah, kekuatan Li Yunxiao jauh lebih menakutkan daripada kata-katanya. Yu Hezeng berkata dengan arogan, hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan mematahkan jalur energimu, tapi aku akan membiarkanmu hidup. Setelah berkata itu, dia berteriak dan bersiap untuk menyerang. Namun, Li Yunxiao hanya memberikan satu komentar tentang itu. Teknik tinju harimau Anda hanya memiliki bentuk tanpa esensi. Kata-kata ini seperti menambahkan bahan bakar ke api. Hal ini langsung membuat Yu Hezeng sangat marah. Dia melompat dan mengangkat kedua tinjunya, menyerang punggung Li Yunxiao. Dalam sekejap, kaki Li Yunxiao bereaksi lebih cepat daripada otaknya. Dalam waktu kurang dari setengah detik, energi naga hijau muncul di belakangnya. Menghadapi aura Li Yunxiao yang luar biasa, tatapan Yu Hezeng berubah menjadi ketakutan. Dia sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi karena dorongan kebiasaan, perasaan seperti domba yang masuk ke mulut harimau langsung muncul di hatinya. Aura yang menelan segalanya ini terasa, seperti menunggu mangsanya datang. Yu Hezeng berusaha untuk melawan, tetapi dia mendapati energi yang dia lepaskan terperangkap seperti tenggelam dalam lumpur. Namun,
karena Li Yunxiao tidak memiliki kekuatan energi. Serangan terakhirnya hanya membuat bahu Yu Hezeng terkilir. Yu Hezeng tahu dalam hati, jika Li Yunxiao memiliki energi, lengannya pasti sudah hancur. Yu Hezeng berbalik untuk menenangkan seorang gadis. Lando, tunggu 5 menit lagi. Aku akan menghancurkan bocah ini. Namun, gadis itu tidak peduli pada Yu Hezeng. Sebaliknya, dengan sikap superior, dia menilai Li Yunxiao. Tidak kusangka kamu tidak bisa mengolah energi. Tapi kamu melakukan semua ini hanya untuk mendekatiku. Kamu malah melatih teknik memperkuat tubuh. Namun, tanpa dukungan energi, teknikmu hanyalah pertunjukan kosong. Itu tidak akan pernah membuatmu menonjol. Li Yunxiao dengan santai mengakui. Benar, seperti yang kamu katakan. Sebelum jiwa Gu Fei yang di dalam dirinya terbangkitkan, Li Yunxiao yang dulu memang sangat tergila-gila pada Luo Sui Duo. Namun, gadis itu tidak hanya mempermalukannya dengan kata-kata, tetapi juga membuatnya malu di depan umum. Namun, Luo Lando tidak tahu bahwa Li Yunxiao di depannya adalah Gu Fei yang terlahir kembali. Demi menghormati tubuh aslinya, Li Yunxiao tidak menanggapi dengan kata-kata pedas. Namun, menghadapi tantangan dari Yu Hezeng, Li Yunxiao hanya memberikan tatapan tajam yang mematikan. Setelah itu, dia dengan tenang berbalik dan memasuki ruang gravitasi, menutup pintu untuk memulai latihannya. Namun, Li Yunxiao tidak menyadari bahwa satu tatapannya saja, tatapan itu membuat Yu Hezeng kehilangan keinginan untuk bertarung. Itu menjadi hambatan mental dalam latihannya. Dia hanya bisa menjadi bahan olok-olok. Akhirnya, dia kehilangan dirinya di tengah ejekan orang-orang. Sementara itu, di depan Li Yunxiao terdapat 2 batu besi hitam besar. Batu ini telah dihajar selama lebih dari 100 tahun. Kekuatannya 10 kali lebih keras daripada berlian. Bahkan serangan energi pedang hanya dapat meninggalkan bekas goresan. Namun, pemuda luar biasa ini menahan gravitasi 10 kali lipat, dan menghajarnya dengan tangan kosong selama 3 hari 3 malam. Li Yunxiao berusaha membuka jalur energinya dan melatih tubuhnya, bertekad untuk kembali ke puncak 9 langit. Dia dengan penuh semangat masuk ke ruang gravitasi, yang berisi 2 batu besi hitam untuk berlatih. Tanpa basa-basi, dia memukul batu itu dengan tinjunya. Namun, dia tidak merasakan sakit, karena di bawah gravitasi 10 kali lipat, efisiensi pelatihan Batian Lian Tijue meningkat 10 kali lipat. Dengan kondisi ini, dalam 3 hari, tubuh Li Yunxiao dapat mencapai tingkat murid bela diri. Saat itu, dia akan menggunakan pil untuk membuka jalur energinya. Peluangnya akan meningkat hingga 60%. Pada saat yang sama, kisah Li Yunxiao yang mengalahkan Yu Hezeng dalam satu serangan, menyebar dengan cepat. Waktu berlalu, tiba-tiba hari ketiga, pintu ruang gravitasi terbuka. Li Yunxiao keluar dengan tubuh yang babak belur. Namun, matanya bersinar dengan semangat. Para siswa dengan terkejut melihatnya pergi. Tidak heran dia bisa mengalahkan Yu Hezeng dengan tubuhnya. Latihan keras seperti ini benar-benar luar biasa. Tidak lama kemudian, teriakan mengejutkan terdengar dari ruang pelatihan nomor 13. Para siswa gemetar seperti melihat hantu. Ketika mereka berkumpul untuk melihat, mereka menemukan bahwa batu besi hitam yang lebih keras dari berlian telah dihancurkan oleh tangan kosong Li Yunxiao. Melihat pemandangan ini, para siswa merinding ketakutan. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, Li Yunxiao tidak hanya tidak terluka, tapi kemampuan pemulihan tubuhnya menjadi semakin kuat. Saat Li Yunxiao mengagumi keajaiban Batian Lian Tijue, Han Fati tiba-tiba masuk untuk memberitahu Li Yunxiao. Dia memintanya untuk berkemas dan meninggalkan tempat ini. Karena beberapa hari yang lalu, karena Yu Hezeng dipukul hingga trauma mental, sekarang kakak laki-lakinya telah datang mencarinya. Dari kejauhan, tubuh Lan Fei diselimuti oleh energi ungu. Li Yunxiao, kau berani menyentuh orangku? Hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Li Yunxiao mengejek dengan nada sarkastik. Kamu hanya seorang di tingkat energi Yuan 1. Kenapa harus bercahaya seperti itu? Takut orang lain tidak tahu? Lan Fei segera memberikan 2 pilihan pada Li Yunxiao. Kamu mau berlutut dan meminta maaf? Atau aku harus menghancurkan keempat anggota tubuhmu? Namun, Li Yunxiao tanpa rasa takut, perlahan berjalan mendekati Lan Fei. Tatapan tajamnya memberitahu Lan Fei, atraksi pamer itu hanya boleh dilakukan olehku. Lan Fei langsung merinding seluruh tubuhnya. Dia merasa kekuatan orang di depannya jauh melampaui dirinya. Namun yang tidak dia duga, karena gengsi, Lan Fei tetap melawan. Dia mencabut pedang panjangnya dan menyerbu Li Yunxiao. Dia tahu betul, jika dia tidak menyerang sekarang, keberaniannya untuk menyerang akan lenyap. Rasa takut ini seolah tertanam dalam dirinya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Li Yunxiao mengangkat pedang beratnya dan memuji. Tindakan cepat tanpa keraguan, benar-benar generasi muda yang menjanjikan. Dalam bentrokan pertama, Li Yunxiao menahan serangan hanya dengan kekuatan tubuhnya. Namun, dia tetap terdorong 5 meter oleh energi Lan Fei. Pedang besinya bahkan mengalami retakan kecil. Lan Fei sangat terkejut. Pemuda ini tidak memiliki energi. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa menahan serangan penuhku di tingkat Yuan 1? Li Yunxiao, di sisi lain, merasa santai, bahkan sedikit menikmati pertarungan ini. Karena sudah lama dia tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia mengarahkan pedangnya ke Lan Fei dan berkata, bagaimana kalau aku memberikan beberapa saran lagi? Kata-kata ini membuat Lan Fei sangat marah.
Kamu bisa menahan energiku, tetapi tidak mungkin kamu bisa menahan teknik bela diriku. Gerakan pedang Lan Fei mengalir seperti awan, penuh tipu daya. Namun, Li Yunxiao mengejeknya seperti lilin kecil. Lan Fei segera dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan banyak bicara, aku akan menghabisimu sekarang. Menghadapi situasi sulit ini, Li Yunxiao tidak hanya tidak takut, tapi bahkan berkata bahwa mendapat bimbingannya adalah keberuntungan besar. Dan saat itu, energi yang terkumpul oleh Lan Fei hancur di ujung pedang besi Li Yunxiao. Pedang panjang Lan Fei terlempar keras ke dinding. Semua orang yang menyaksikan itu tercengang. Yang lebih mengejutkan adalah Lan Fei sendiri. Gerakan pedang Li Yunxiao membuatnya merasa ingin bersujud. Jika dia tidak sepenuhnya sadar,